sebuah kota kecil jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Dimas bukan orang yang luar biasa. Ia tidak kaya, tidak punya gelar tinggi, dan tidak pula terkenal. Tapi Dimas punya satu hal yang tidak semua orang miliki, sebuah hati yang selalu mencoba melihat sisi terang, bahkan saat dunia terasa gelap. Sejak kecil Dimas hidup dalam kekurangan. Ayahnya seorang supir angkot, ibunya penjual gorengan. Mereka tidak pernah punya cukup uang, tapi selalu cukup untuk bertahan hidup. Di usia 12 tahun, Dimas sudah terbiasa membantu ibunya berjualan di pinggir jalan. Pagi ke sekolah, sore bantu ibunya, malam belajar seadanya. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Bagi Dimas, ini adalah hidup yang diberikan Tuhan dan harus jalani dengan lapang dada. Namun, hidup tak selalu bisa ditebak. Saat Dimas menginjak bangku SMA, ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dunia Dimas runtuh. Sosok yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kini tak ada lagi. Ibunya terpukul dan Dimas merasa kehilangan arah. Satu malam, Dimas duduk sendirian di depan rumah. Ia memandangi langit, bertanya dalam hati, "Tuhan, kenapa harus aku?" Tapi dari malam yang sunyi itu, lahir satu tekad dalam dirinya. "Aku harus bangkit, aku harus kuat. Karena kalau aku jatuh, ibu juga akan jatuh." Sejak saat itu, Dimas tak hanya menjadi anak, tapi juga menjadi kepala keluarga. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia membuat adonan gorengan, membantu ibunya menggoreng, lalu membawanya ke sekolah untuk dijual ke teman-temannya. Ada yang mencibir, ada yang mengejek, tapi Dimas tak peduli. Ia tahu, perjuangan kadang terlihat memalukan di mata orang lain, tapi justru mulia di mata Tuhan. Waktu berlalu, Dimas lulus SMA dengan nilai yang cukup baik, tapi ia tahu, kuliah bukanlah pilihan yang mudah. Uang sekolah mahal, dan ia harus tetap membantu ibunya. Ia pun memutuskan untuk bekerja. Dari menjadi karyawan toko, pengantar barang, hingga kuli bangunan, semua ia jalani. Dan dari setiap pekerjaan itu, ia selalu belajar tentang sabar, tanggung jawab, dan kejujuran. Sampai suatu hari, di sela-sela kesibukannya, Dimas bertemu dengan seorang pelanggan saat bekerja sebagai pengantar makanan. Seorang pria tua yang ternyata adalah pemilik sebuah toko buku. Sang pemilik toko melihat kegigihan Dimas dan menawarkan pekerjaan tambahan sebagai penjaga toko di malam hari. Dimas menerima tawaran itu. Tapi yang tidak ia duga, toko buku itu bukan toko biasa. Di sana, Dimas tak hanya menjaga, ia juga diberi kesempatan membaca buku-buku yang tersedia. Buku-buku tentang motivasi, kepemimpinan, pengembangan diri. Dan dari sanalah pikiran Dimas mulai berubah. Ia sadar, miskin bukan akhir dari segalanya. Ia sadar, hidup memang tak sempurna, tapi selalu bisa bermakna. Sejak saat itu, Dimas mulai menulis. Ia tuangkan isi hatinya, pandangannya tentang hidup, perjuangan, dan harapan ke dalam blog sederhana yang ia buat sendiri dari warung internet. Awalnya tak ada yang membaca, tapi ia terus menulis. 1 bulan, 2 bulan, setahun, hingga perlahan tulisan-tulisannya mulai dibagikan orang. Banyak yang tersentuh, banyak yang merasa terinspirasi. 5 tahun kemudian, Dimas tak lagi bekerja sebagai kuli atau penjaga toko. Kini ia adalah penulis buku bestseller, motivator muda yang sering diundang ke sekolah-sekolah, dan yang paling penting, anak yang berhasil membuat ibunya tersenyum lagi. Kisah Dimas mengajarkan kita bahwa hidup memang tidak mudah, kadang pahit, kadang penuh luka. Tapi jika kita punya tekad untuk bertahan dan keberanian untuk terus melangkah, maka hidup, sekacau apapun, akan tetap punya arti. Karena yang membuat hidup bermakna bukan harta, bukan status, tapi bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita memberi arti bagi orang lain. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa lelah, ingatlah, kamu tidak sendiri. Jalanmu mungkin masih panjang, tapi selama kamu tidak berhenti, kamu akan sampai. Karena sesulit apapun hidupmu hari ini, akan ada hari di mana kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku berhasil melewati semuanya." Sobat, seringkali kita merasa hidup ini tak adil. Kita melihat orang lain hidup enak, tanpa perlu bersusah payah. Sementara kita harus jatuh bangun, berjuang dari titik nol. Tapi pernahkah kita berpikir, mungkin perjuangan kita hari ini sedang membentuk seseorang yang luar biasa di masa depan. Mungkin luka kita hari ini sedang melatih kita untuk menjadi penyembuh bagi orang lain suatu saat nanti. Dan mungkin justru karena kita tahu rasanya susah, kita akan lebih menghargai kebahagiaan yang kelak kita temui. Hidup memang bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Bukan tentang siapa yang paling banyak punya,
tapi siapa yang paling tulus memberi. Kita semua punya cerita, kita semua punya luka, tapi kita juga punya harapan. Jangan biarkan kesulitan hari ini membuatmu menyerah. Jangan biarkan kegagalan masa lalu mencuri masa depanmu. Lihatlah ke depan. Mungkin kamu sedang sendirian sekarang, mungkin kamu belum menemukan arah, tapi percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap peluh, setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, akan ada waktunya berubah jadi kekuatan. Sama seperti Dimas, kamu pun bisa bangkit, kamu pun bisa menulis ceritamu sendiri. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu satu hal, terus melangkah. Satu langkah kecil setiap hari akan lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Sebelum video ini berakhir, ambil waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, untuk apa aku hidup? Jika kamu belum tahu jawabannya, tak apa. Terus cari, terus gali, terus belajar mengenal dirimu sendiri. Karena setiap dari kita punya alasan untuk hidup, dan tugas kita adalah menemukannya, lalu menjalaninya dengan sepenuh hati. Terima kasih.